Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah-langkah kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan inti kita, yaitu pembahasan kitab rutin membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Ajiz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Beliau berkebangsaan Mesir. Di Mesir masyhur, kita kenal bahwasanya di sana adalah pusat ilmu fikih. Oleh sebab itu kita pilih dari para ulama ahli fikih karena mata pelajaran kita kali ini adalah pembahasan fikih. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang sifat salat Nabi, ya, hingga pembahasan tentang apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca, ya, bismillahirrahmanirrahim dengan sir atau jahar, ya, di salat yang memang dijaharkan. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat dari perselisihan para ulama, ya, dengan sekian banyak, ya, toleransi, bahwasanya yang pendapat yang lebih kuat adalah bismillahnya disirkan. Ini berdasarkan hadis yang kemarin sudah kita baca, ya, bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di belakang Abu Bakar, Umar. Kemudian mereka memulai sholatnya dengan apa? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan di riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan tidak seorang pun di antara mereka yang menjaharkan bismillah. Artinya apa? Disirkan. Inilah pendapat yang lebih kuat. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berkata musannif rahimahullah, "Tsumma yaqra'ul Fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah, ya, dan berhenti di setiap ayat per ayat. Nah, ini setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri tegak, ya. Kemudian berniat, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berta'awudz. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah dengan cara berhenti di setiap ayatnya. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dengan sir sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Kemudian Rasulullah melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Terus sampai akhir ayat. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca, ya, per ayat ini hadisnya sahih, ya, ada di dalam riwayat Abu Daud, Hakim dan yang lainnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian fa idza intaha minal Fatihati, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari Fatihah, kemudian beliau membaca amin. Ya, ini namanya takmin, mengaminkan.
Nabi SAW meskipun sebagai imam tetap membaca amin. Sedikit ya, ini catatan tentang membaca amin. Sebagian ya, ada orang A-nya dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Amin. Benar enggak? Tidak benar. Kenapa? Karena A di sini mad tabi'i. Mad tabi'i kita sudah khatam ya 2 kali. Metode Syafi'iyah, mad tabi'i itu berapa harokat? 2 harokat. Jadi amin. A-nya 2 harokat. Tidak boleh panjang. Amin. Itu sudah 4 sampai 6 harokat. Kalau mad tabi'i tidak boleh lebih dari 2 harokat. Seperti qala. Qala. Id qala Ibrahim. Qalanya enggak boleh. Id qala, itu sudah berubah menjadi mad apa? Mad wajib. Jadi A di sini hanya 2 harokat. Kemudian minnya amin. Ini baru mad apa namanya ini? Min ya sukun. Mad arid disukun. Mad arid disukun sudah kita pelajari, itu bisa 2, 4, 6 harokat. Boleh 2. Nah, cuman kebanyakan kita di Indonesia sudah memilih yang 6 harokat. Pernah talaki dengan guru saya, beliau mengatakan amin yang benar itu aminnya amin. Ini 2, A-nya 2 harokat, minnya 6 harokat. Boleh juga dibaca amin. Nah, A-nya 2 harokat, minnya 4 harokat. Boleh juga dibaca amin. Ini sama-sama 2 harokat, semuanya ini boleh. Adapun A-nya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Harus 2 harokat. Kenapa? Karena ini artinya amin, ya Allah, terimalah, kabulkanlah. Kalau amin, artinya apa? Hanya 1 harokat. Ya Allah, berilah aku keamanan. Kita kembali ke hadis. Ketika Rasulullah SAW selesai membaca Al-Fatihah, maka beliau SAW membaca amin. Kemudian wa yajhar wa yamuddu biha sautahu. Kemudian Nabi SAW mengeraskan aminnya, kemudian memanjangkan suaranya. Keras sama dengan bacaan makmum. Ada sebagian karena dia imam pelan aja. Tidak. Sama bacaannya dengan makmum. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca amin ini memiliki keutamaan. Bahkan membaca amin ini bagian dari apa? Rukun. Karena Fatihah aminnya juga dibaca, disebutkan oleh para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam", apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Baca walad dolin. Kemudian kata Rasulullah SAW, faqulu maka bacalah oleh kalian amin. Ini perintah. Perintah dalam rukun maka sama hukumnya dengan rukun. Ini disebut oleh para ulama. Ini kemudian keutamaannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sama bacaan amin kita dengan para malaikat di langit, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan umum, nggak disebutkan apakah dosa besar ataukah dosa kecil. Mudah-mudahan ya ini semua dosa, baik itu yang kecil, baik itu yang besar, apalagi yang kecil. Kata Rasulullah SAW, "Idza qala ahadukum fis shalah", apabila salah seorang di antara kalian membaca dalam salatnya, amin. Wal malaikatu fis samai yaquluna amin. Begitu juga para malaikat ya membaca amin. Ini termasuk ya beriman kepada yang gaib. Disebut oleh para ulama, kita menetapkan ketika kita salat membaca amin, maka para malaikat juga ikut mengaminkan. Kalau orang bertanya, berarti malaikat banyak? Iya banyak. Apakah semuanya? Allahu a'lam bishawab. Intinya para malaikat membaca ikut amin. Kata Rasulullah SAW, fawafaqa ahaduhumal ukhra. Apabila antara malaikat dengan orang yang sholat ini, jamaah yang mengatakan amin ini sama, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni seluruh dosa yang telah lalu.
bagaimana caranya bisa sama dengan makmum dengan para malaikat? Yaitu mengikuti kaidah yang sudah berlaku. Nah, selama kita mengikuti kaidah tajwid tadi, amin dan serentak, insyaallah taala, maka aminnya kita sama dengan aminnya para malaikat. Maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambihi. Seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita sholat wajib, dalam kali sholat diampuni semua, maka ya, kalau benar-benar kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sholat kita dan aminnya sama dengan para malaikat, berarti dosa-dosa kita ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati suratan ghairaha. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan membaca amin dengan suara yang kuat lantang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah selain surah Al-Fatihah. Ini banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah setelah salat, baik itu yang dijaharkan atau yang disirkan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan dan terkadang memendekkan. Kapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan? Ketika Rasulullah misalnya sakit batuk. Batuk Rasulullah, maka beliau memendekkan. Kapan lagi? Ketika safar. Ketika safar maka Rasulullah SAW membaca ayat-ayat yang sangat pendek-pendek. Kenapa? Karena ketika safar itu justru disunnahkan membaca ayat yang pendek. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika safar mengkosor. Jangankan ayat yang diperpendek, rokaatnya aja diperpendek, apalagi ayatnya. Maka oleh sebab itu terkadang Rasulullah SAW meringkas sholatnya pendek, ya, bacaannya pendek, apalagi rokaatnya juga dipendek. Kenapa? Karena beliau safar. Kemudian karena sakit, kemudian juga karena mendengar ada anak kecil nangis. Nah, ini dalil juga bahwasanya boleh membawa anak kecil ke masjid, tapi tidak boleh terus-menerus ya. Ada sebagian karena ada hadis Rasulullah SAW membawa Hasan Husain ke masjid, kemudian Hasan Husain naik ke Rasulullah ketika Rasulullah sujud. Akhirnya apa? Dia bawa anaknya tiap hari ke masjid, bikin gaduh. Ini tidak bisa dijadikan dalil. Ahyanan, terkadang. Karena Rasulullah SAW juga membawa Hasan Husain terkadang. Nah, enggak boleh pula kita melampaui batas, ya. Ada kelompok di Indonesia ini sangat keras masalah anak kecil, sampai-sampai tidak boleh masuk. Ini berlebihan juga. Kita di tengah-tengah, wasaton. Nah, di Al-Quran apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Oleh sebab itu kami jadikan kalian wahai Muhammad umat yang pertengahan, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lembek. Kita tetap membolehkan anak kecil ke masjid, ya, tapi tidak terus-menerus. Nanti malah gaduh. Tapi tidak boleh juga melarang total. Nah, kenapa? Karena memang dua-duanya ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana yajharu bil qiraati fi sholati subhi. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan bacaannya di sholat subuh. Nah, ini dalilnya banyak sekali, nggak usah disebutkan ya. Ini sudah masyhur, bahkan riwayatnya mutawatir. Nggak usah kita sebutkan dari dalilnya untuk meringkas waktu. Tapi kalau yang sangat penting kita bawakan dari dalilnya. Ini sudah masyhur, bisa ijma ya. Kemudian wa fir raq'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya. Begitu juga ya. Rasulullah SAW menjaharkan di 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Itu menjaharkan. Dan ini juga dalilnya mutawatir dari Nabi SAW. Ya, sah dari Nabi SAW. Kemudian wa yusirru biha fi dhuhri wal asr. Dan Nabi SAW mensirkan bacaannya di salat zuhur dan asar. Ini sir. Tidak boleh kita baca. Kemudian wathalithati minal maghribi wal ukhrayaini minal isya. Kemudian Nabi SAW juga mensirkan ya bacaannya di 2 rakaat terakhir dari isya. Dan
rakaat terakhir dari sholat maghrib. Kemudian wa kana yajharu biha aidan fi sholatil jum'ah wal idaini. Dan kemudian Nabi SAW juga menjaharkan, membaca jahar di sholat Jumat dan sholat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dibaca jahar. Wal istisqa, yaitu minta hujan. Ini kalau kemarau panjang, alhamdulillah kita kemarin sudah hujan lebat ya. Kalau kemarau panjang maka disunahkan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian wal kusuf, sholat gerhana, baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini semuanya dijaharkan bacaannya, bacaan surah Al-Fatihahnya. Itu juga takbirnya semua, begitu juga ayat-ayatnya ini dibaca dengan jahar. Kemudian wa kana yaj'alu rak'atainil akhirataini aqsara minal ulayaini qadran nisfi. Adalah Nabi SAW menjadikan rakaat yang kedua yang akhir itu lebih ringkas daripada rakaat yang kedua yang pertama, itu setengahnya, lamanya setengahnya. Kemudian dirinci qadra khamsi asyra ayah, berkisar 15 ayat. Kalau 15 ayat itu kira-kira surah apa ya? Tadi saya cek di Al-Quran, itu surah Asy-Syam. Itu 15 ayat. Begitulah lamanya Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga kalau sholat maghrib, atau sholat isya di rakaat yang ketiga dan keempat, atau di sholat duhur dan asar di rakaat yang 3 dan 4. Itu lebih ringkas daripada bacaan sebelumnya. Contohnya adalah surat Asy-Syam, itu 15 ayat yang pendek-pendek. Kemudian wa rubbama iktasara fihima 'alal Fatihah, dan terkadang Rasulullah SAW hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Ini dalil juga ya, ini ada hadisnya bahwasanya terkadang di rakaat ketiga, misalnya sholat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat sholat isya, atau rakaat ketiga dan keempat sholat asar dan zuhur, itu disunnahkan juga membaca ayat. Tidak membaca ayat juga tidak apa-apa, tapi hukumnya boleh. Terkadang Rasulullah SAW membaca ayat ya, dan terkadang Nabi SAW tidak. Itu hukumnya boleh. Ini nggak usah kita baca dalilnya karena ini semuanya lah potongan hadis Nabi SAW. Kemudian summa kana idza faragha minal qiraati sakata saktatan. Adalah Nabi SAW apabila telah selesai membaca bacaan surah, setelah beliau SAW membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia membaca surah, misalnya surat Al-Lail atau Asy-Syam. Setelah berakhir surat tersebut, maka beliau sakata saktatan, berdiam sejenak. Nggak langsung, tapi berdiam sejenak untuk memisahkan. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Samurah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwasanya saya menghafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saktataini. Saya menghafal dua ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau terdiam, sholat jahar maksudnya ya, yang menjaharkan. Beliau terdiam di dua keadaan. Nah, kemudian kata Samurah, saktatun idza kabbara. Berdiam yang pertama apabila Nabi SAW bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar. Ini berdiam sejenak. Kemudian dilanjutkan oleh Samurah radhiyallahu taala anhu, idza faragha minal qiraati. Apabila Nabi SAW selesai membaca qiraah. Nah, ketika Rasulullah SAW yuridu ruku', Rasulullah SAW ingin ruku', sakata saktatan, dan Nabi SAW diam sejenak. Nah, dan ini ya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi bukan di sahihnya, di kitabnya Al-Qira'atu Khalfal Imam.
Ada khusus Imam Bukhari rahimahullah punya kitab khusus sholat, khusus masalah bab sholat, ya, bacaan imam. Di kitabnya judulnya Al-Qira'atu Khalfal Imam. Hadisnya sahih di Bukhari dan Abu Daud. Bahwasanya ada dua keadaan, ya, ketika kita menjadi imam atau bacaan jahar, yaitu berhenti ketika takbiratul ihram, dan yang kedua ketika selesai membaca ayat. Kemudian summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya dan bertakbir. Kemudian Nabi SAW meruku. Wa kana yada'u kaffaihi ala rukbataihi. Adalah Nabi SAW ketika ruku, ya, meletakkan telapak tangannya di atas lututnya. Nah, seperti ini lutut, ya, letak gini. Nah, kemudian, ya, wa yufarriju baina asabi'ihi, dan Nabi SAW merenggangkan seperti ini. Bukan gini, ya, tapi direnggangkan seperti ini. Yufarriju antara jari jemarinya direnggangkan. Kemudian wa yumakkinu yadaihi min rukbataihi, dan Nabi SAW menekankan, ditekankan. Kemudian ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah Nabi SAW menggenggam lututnya. Jadi lututnya itu digenggam, bukan di pahanya. Jangan ketika ruku kita di pahanya, enggak, salah, itu salah. Nabi SAW ketika ruku, ya, ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi SAW menggenggam lututnya dan ruku. Nanti insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, ya. Nanti setelah selesai bab sholat, nanti kita praktek sholat, insya Allah Taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja. Jika ada pertanyaan, ya, tafadhol masyhurah, silahkan ditanyakan. Ya. Ya. Pembahasan tentang membaca surat Al-Fatihah. Apakah makmum, ya, membaca surat Al-Fatihah ketika imam jahar? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya mazhab Syafi'i rahimahullah, yang khususnya di Indonesia yang masyhur, itu tetap membaca surah Al-Fatihah meskipun dia sebagai makmum. Ini mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu mereka menganjurkan setelah membaca Al-Fatihah itu diam sejenak imamnya, untuk diberikan kepada makmumnya membaca surah Al-Fatihah dengan cepat. Adapun menurut madhab yang tiga, ya, Hambali, Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah, ya, yang disunnahkan adalah tidak ketika imam dijaharkan. Kaum muslimin wal muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dalil mereka? Dalilnya madhab Syafi'i, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la solata, tidak ada solat, liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca, ya, Al-Fatihah dalam solat. Ini hadisnya sahih. Kemudian hadis yang lain juga, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menegur seorang sahabat Nabi SAW yang sholatnya salah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kata beliau, hiya khidaj, tiga kali. Artinya apa? Sholatnya tidak sah. Sholatnya kurang, artinya tidak sah. Ini dalil mereka. Adapun pendapat yang tiga tadi, ya, mereka berdalil dengan hadis yang lain. Nah, riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.
Fa idza kabbaro fakabbiru. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Fa wa idza qara'a fa ansitu. Apabila dia membaca maka diamlah. Disebutkan oleh mereka ya bahwasanya diam di sini seluruhnya di bacaan semua ayat, baik itu surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kata para ulama ya, ini ayat hadis ini dimansuh. Dimansuh artinya dihapus. Hukumnya tapi tidak semua. Hukumnya dimansuh ketika salat jahar yang bacaannya dikeraskan. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal sholat jamaah, karena sholat jamaah itu disediakan di mana? Di Madinah. Di Mekah belum ada sholat jamaah. Ketika di Madinah maka Rasulullah mengimami di sholat subuh. Ada di sifat sholat Nabi kisah tersebut nanti bisa dibaca. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kata Rasulullah menegurnya, jangan keras-keras. Silahkan diam, kecuali surah Al-Fatihah maka baca. Nah, kemudian di hari berikutnya masih di sholat subuh, terdengar lagi Rasulullah SAW para sahabat membaca surat. Maka kata Rasulullah, sinilah dalil penghapusannya. Kata Rasulullah SAW, la taqra, jangan dibaca sama sekali. Ya, khusus untuk bacaan yang imamnya dijaharkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun." Barang siapa yang dia memiliki imam, ya, fa qiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam adalah bacaannya. Kata para ulama, hadis ini ya menghapus hukum membaca surah Al-Fatihah di salat yang dijaharkan bagi makmum. Hal ini juga dikuatkan dengan ayat yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an", apabila dibaca Al-Qur'an, "fastami'u lahu", maka dengarkan dan simaklah. Wa ansitu, diam ya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli ulama, ahli tafsir, maksudnya ini semua, baik itu di salat atau di luar salat. Nah, oleh sebab itu yang lebih kuat yang ana pilih ya pribadi, ya silakan antum baca dari dalilnya nanti dan pilih sendiri mana yang lebih tenang dalam hatinya ya. Yang saya pilih bahwasanya bagi makmum untuk bacaan membaca surah Al-Fatihah maka tidak perlu dibaca. Kenapa? Kalau kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, bisa enggak kita mentadabburi ayat yang dibaca oleh imam? Tidak bisa. Maka lebih-lebih kata Rasulullah SAW, man kana lahu imam. Barang siapa yang memiliki imam, fa qiraatul imam, maka bacaan imam adalah lahu qiraatun, maka itulah bacaannya. Inilah pendapat yang insya Allah Ta'ala yang lebih kuat. Ini ketiga madhab ya. Kecuali madhab Syafi'i rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Dan ini ya ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ini perbedaan yang muktabar, yang dianggap. Tidak boleh kita menjadikan ini sebagai pembeda. Kalau ini sesat, kita tidak. Karena kita tidak sama dengan madhab Syafi'i, tidak boleh. Tidak boleh juga yang memilih membaca kemudian dia menyesatkan. Yang kenapa? Karena ini adalah perselisihan di ranah sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata para ulama, yang boleh kita menyesatkan itu kalau perbedaan dalam hal apa? Rukun dan baik itu rukun iman atau rukun Islam. Kalau ini boleh kita sesatkan. Misalnya ada orang nggak percaya bahwasanya Nabi Isa itu akan turun. Ini boleh kita mengatakan dia sesat. Setelah difatwakan oleh para ulama misalnya. Adapun di bab masalah furu'iyah, ranting-ranting ini bukan hanya cabang, ranting ya. Maka ini tidak boleh, maka silahkan antum ya pilih pendapat yang lebih kuat ya dengan syarat mengetahui dari dalilnya.